Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial program bencana. Teman-teman, hari ini saya akan share video opening atau video pembuka atau video pertama dari rangkaian video-video yang akan saya share di akun YouTube saya Bagus Johan Maulana dalam daftar putar atau playlist baru yaitu tentang bencana. Nah, jadi saya kira ini penting untuk sharing tentang kebencanaan, lebih khususnya dalam dunia kesehatan. Karena satu, kita dalam isu global adanya bencana-bencana, resiko-resiko, ancaman-ancaman seperti adanya pemanasan global seperti ini yang sudah berdampak kepada lingkungan, berdampak pada kesehatan manusia, hewan juga pada kena dampaknya. Lalu kita tinggal di daerah yang ada resiko bencana-bencana tertentu seperti saya di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, kita memiliki resiko-resiko bencana, ya kan? Nah, ini saya merasa penting untuk sharing knowledge tentang ilmu-ilmu tentang kebencanaan. Karena saya track recordnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dari tahun 2007 sampai 2017 juga saya megang surveillance bencana. Lalu setelah itu ada pergantian petugas. Sekarang 2 tahun terakhir dari 2021 sampai dengan sekarang diperbantukan lagi dalam surveillance bencana. Di DPD PPNI Kabupaten Tegal juga saya jadi wakil ketua Bapena, Badan Penanggulangan Bencana, DPD PPNI Kabupaten Tegal. Lalu saya juga menjadi salah satu dari 5 orang tim formatur Forum Pengurangan Risiko Bencana. Itu di bawah BPBD Kabupaten Tegal secara langsung. Gitu guys, enjoy materi-materi ini ya. Nah, yang akan saya bahas adalah tadi saya bilang penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana. Ini pegangannya. Ada Permenkes nomor 75 tahun 2019 tentang penanggulangan krisis kesehatan. Ini pegangannya, pedomannya. Anda mau baca-baca silahkan download di internet. Oke? Bagaimanapun kita kerja juga ada pedomannya. Kalau dengan pedoman seperti ini kan kita tahu arah kebijakannya itu kemana sih, apa yang harus dilakukan sih, ruang lingkup kita kerja itu ngapain aja sih, jalur koordinasinya itu kemana saja sih, tim apa saja yang harus disediakan dan sebagainya. Ini sudah dibikin oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Anda tinggal baca dulu, hatamkan 140 halaman. Nah, ini akan saya ambil yang penting-penting, yang bermakna dan saya akan share dalam video-video ini, gitu guys. Seperti tadi saya bilang, saya hanya fokus kepada krisis kesehatan ya. Karena saya orang kesehatan, saya sharing ilmu ini kepada dunia kesehatan, maka peran kita, ruang lingkupnya adalah di penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana ya. Jangan keluar dari itu karena sudah beda ranahnya. Ada ranah sendiri, orang yang ngurusi bantuan sosial ada sendiri, yang ngurusi infrastruktur itu ada bagiannya tersendiri, dinas mana itu lintas sektoral seperti itu. Nah, kita fokus ke krisis kesehatan. Krisis kesehatan itu apa? Krisis kesehatan itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, luka-luka, kesakitan, pengungsian, atau adanya ancaman-ancaman potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang memerlukan tindakan segera, ya. Karena ini sesuatu yang tidak normal, tidak biasa, dan dalam kapasitas kesehatan yang tidak memadai. Nah, seperti itu. Itulah yang namanya krisis kesehatan. Kita fokusnya ke situ guys. Jadi karena orang kesehatan ya fokusnya ke kesehatannya gitu. Kita tidak fokus ke yang lain. Nah, seperti itu. Tentunya memang kerjanya kita di bawah koordinator BPBD, ya kan? Ada koordinatornya nih. Kita kerja juga harus di bawah koordinasi ini. Jadi jangan gerak sendiri apa sendiri. Kalau kita gerak sendiri apa sendiri, nanti terjadi miskomunikasi, terjadi mana prioritas, mana yang bukan prioritas malah kacau di situ, terjadi misunderstanding atau terjadi koordinasi yang akhirnya data atau informasi tidak mengerucut secara satu pintu, ya kan, seperti itu. Akhirnya kacau. Jadi tetap kita kerja itu di bawah koordinasi BPBD guys, sebagai orang kesehatan. Nah, Anda sebagai misalkan Anda bagian dari organisasi PPNI atau organisasi kesehatan yang lain, atau Anda tenaga kesehatan di instansi pendidikan misalkan, atau Anda PNS atau Anda LSM kesehatan dan sebagainya, Anda tetap harus nurut koordinasi. Kalau melakukan sesuatu harus izin dulu seperti itu. Ya, meskipun saya tahu ini misi kemanusiaan, tapi faktanya kalau kita tidak dikoordinir, misalkan lah bantuan itu bisa numpuk di satu titik tertentu, sementara di sana masih butuh, tapi gara-gara Anda langsung ke lokasi tidak koordinasi sama siapa koordinator yang ada di wilayah seperti itu, akhirnya kacau guys. Tujuannya baik tapi caranya tidak baik, akhirnya kacau juga. Dan manajemen
bencana termasuk dalam manajemen krisis kesehatan ini semuanya dikoordinir seperti itu, tujuannya agar sukses. Penanggulangan krisis kesehatannya ini sukses. Bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengurangi dampak-dampak kerusakan itu sukses. Penanggulangannya sampai dengan rehabilitasinya, rekonstruksinya semuanya dikoordinir gitu ya guys. Jadi saya tahu nih misalkan LSM kadang pengen bergerak langsung dan sebagainya ke tempat kondisinya dan ke tempat yang terdampak akibat bencana dan sebagainya, tetapi kita harus koordinasi seperti itu. Tolong hargai mekanisme yang sudah dibikin pemerintah seperti itu guys. Karena bencana itu tanggung jawab pemerintah pusat dan tanggung jawab pemerintah daerah, seperti itu. Lalu saya akan membahas tentang definisi bencana. Oke, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non alam maupun manusia. Jadi bencana itu ada bencana alam, bencana non alam, dan juga bencana manusia atau sosial seperti itu. Yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kehilangan harta benda, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Itu yang namanya bencana. Nanti akan saya bahas satu persatu ya. Bencana alam, bencana non alam, lalu bencana sosial. Nah, yang akan saya sampaikan dalam video kali ini, video opening adalah tata perundangan, pedoman tentang bencana memang sudah banyak berubah dari 10 tahun saya kerja yang lalu dengan sekarang. Oh, ternyata sudah banyak pedoman-pedoman baru dan juga paradigmanya berubah. Lah ini yang saya ceritakan. Jadi ada shifting paradigm, ada perubahan paradigma bahwa kita itu sekarang diarahkan ke penanggulangan di tahap pra bencana, di tahap pengurangan resiko krisis kesehatan. Jadi tidak hanya penanggulangan di saat tanggap darurat saja itu sudah terlambat, ya kan? Meskipun tidak terlambat juga daripada tidak sama sekali. Oke, saya tahu. Tetapi kita lebih dini lebih baik gitu kan? Lebih jauh lagi kita melakukan manajemen bencana ini sehingga bisa mengurangi resiko-resiko krisis kesehatan yang akan terjadi. Itu lebih baik. Nah, ini sebuah perubahan yang sangat baik, sangat bermakna, guys. Artinya berarti ini orang-orang di atas sana kita semuanya lebih peduli, lebih dini mengambil langkah-langkah bagaimana penanggulangannya di tahap pra bencana seperti itu. Kalau dulu kita hanya fokus setelah terjadi bencana penanggulangannya seperti apa, kita hanya memikirkan bagaimana penanggulangan bencana setelah terjadi. Nah, itu tentunya kalau misalkan paradigmanya seperti itu, ya sudah kadung terjadi bencana artinya sudah ada kerusakan alamnya, sudah kerusakan infrastruktur, sudah adanya krisis kesehatan baru ditangani. Ya, jadi sudah ada kerugian seperti itu. Nah, karena kita mungkin ilmu manajemen sudah baik, kita berpegang pada hukum alam, kita bisa visioner, kita mampu melihat ke depan tuh apa yang akan terjadi kalau misalkan kita lengah. Kalau kita misalkan ada risiko-risiko seperti ada sampah dan sebagainya dibiarin dan sebagainya, apa yang akan terjadi? Nah, kita sudah bisa melihat jauh ke depan gitu loh. Menggunakan istilahnya sudut pandang helikopter view atau bird view atau eagle eyes gitu kan. Jadi kita sudut pandangnya lebih tinggi sehingga mampu melihat apa yang akan terjadi nih. Kalau misalkan kita seperti ini, wah, ancaman apa yang akan di depan? Bencana apa yang sudah menanti di depan? Kalau misalkan kita tidak melakukan langkah-langkah, apa yang akan terjadi 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau 100 tahun lagi apa yang akan terjadi, kita bisa meramalkan, kita mempunyai kemampuan forecasting sehingga kita memutuskan untuk segera melakukan langkah-langkah penting seperti mitigasi. Mitigasi itu artinya mengurangi risiko dengan tindakan-tindakan pencegahan dan sebagainya. Kalau yang namanya pencegahan itu mengurangi ancaman. Kalau yang namanya mitigasi itu mengurangi risiko, ya seperti itu. Itu adalah bagian dari risk management seperti itu kan ada ilmu risk management seperti itu, baik manajemen di perusahaan, manajemen bencana, manajemen personal dan sebagainya, kan kita dituntut untuk visioner gitu loh, kita melakukan forecasting. Oh, berarti kalau kita gini harus nanti apa yang akan terjadi, lalu biar tidak terjadi kita harus ngapain, seperti itu. Nah, itu merupakan sebuah paradigma baru di peraturan-peraturan yang sekarang dan saya menyikapinya dengan sangat positif. Oh, bagus sekali. Nah, kalau kita berfokus ke situ artinya kita harus ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan sebelum terjadinya bencana. Jangan diam-diam saja gitu loh. Kita fokus sebelum terjadi bencana harus ngapain, langkah-langkah apa seperti itu. Nah, ini dalam bab 3 kegiatan penanggulangan, di sini bagian 1 pasal 8, penanggulangan krisis kesehatan mengutamakan kegiatan pengurangan risiko krisis kesehatan. Jadi gini guys, kalau tahap-tahap bencana itu kan ada pra-krisis. Kalau bencananya ada pra-bencana, tanggap darurat bencana, dan pasca bencana. Kalau kita membahas krisis kesehatan, ya berarti ada pra-krisis kesehatan, ada tanggap darurat krisis kesehatan, dan pasca krisis kesehatan.
Nah, kita ini dituntut untuk lebih fokus ke pra krisis kesehatan. Kalau dalam bencananya berarti pra bencana. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, itu tadi kan saya bahas. Berarti kita harus melakukan apa nih? Jangan diem-diem baik gitu loh. Kalau kita diem lalu tiba-tiba bencana terjadi baru kita sacet-sacet, ya sudah ada kerusakan, sudah ada korban jiwa, sudah ada luka, sudah ada angka kesakitan, sudah ada kerusakan alam dan sebagainya dan sebagainya. Kita meminimalisir kerusakan-kerusakan dan meminimalisir krisis kesehatan yang terjadi dengan melakukan sesuatu sebelum terjadinya bencana itu. Nah, gitu loh. Apa saja sih? Ya macam-macam. Kita melakukan bagaimana kita mapping risiko kesehatannya seperti apa saja, kita melakukan bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kita melakukan rencana kontingensi. Rencana kontingensi itu artinya sebuah kalau misalkan terjadi begini itu bagaimana loh? Kalau misalkan terjadi kebakaran apa yang harus kita lakukan? Kalau misalkan terjadi banjir apa yang harus kita lakukan? Siapa yang harus kita hubungi? Apa yang harus dipersiapkan dan sebagainya. Jadi kita membuat sebuah skenario, kalau misalkan begini nanti bagaimana, begini nanti bagaimana. Nah, orang menganggap risiko seperti ini, manajemen risiko seperti ini, kadang ada yang menganggap, wah berlebihan dong, kita seolah-olah menyiapkan bencana, kita berarti memohon kepada yang kuasa untuk terjadinya bencana. Bukan seperti itu, Mas. Mindsetnya jangan seperti itu. Kita justru melihat hukum alam ciptaan Tuhan dan kita berpegang kepada hukum alam itu. Kalau begini, kalau kita lengah, kalau kita tidak memanage resiko, apa yang akan terjadi? Kerusakan yang lebih besar. Jadi kita berpegang kepada hukum alam ciptaan Tuhan ini merupakan sesuatu yang baik gitu loh. Kita dibekali akal yang sehat, kita dibekali insting, kita dibekali semua daya yang ada di manusia ini untuk bagaimana melakukan manajemen kehidupan ini. Bukan berarti mendahului takdir Tuhan, bukan, Mas, ya. Itu mindset yang harus diubah, ya. Karena amanat dari perundangan sekarang harus fokus ke pra bencana, maka mindsetmu harus dirubah seperti itu. Mindsetnya harus, oh, yang kita lakukan ini sebenarnya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang akan meminimalisir kerusakan, meminimalisir kecacatan, meminimalisir kerusakan-kerusakan fisik non fisik. Jadi kita harus aksi sekarang. Nah, ini yang akhirnya mendorong kita harus berpikir keras nih, apa sih yang harus kita lakukan sekarang? Apa sih, misalkan ada anggaran untuk bencana. Nah, ini untuk apa nih? Apakah hanya untuk tanggap darurat bencana saja? Beli Indomie, beli sembako dan sebagainya? Bukan seperti itu. Ada yang lebih penting lagi, lebih difokuskan untuk pra bencana, pra krisis kesehatan. Harus ngapain? Harus misalkan meningkatkan kapasitas tadi. Berarti kita harus membuat desa siaga bencana, misalkan seperti itu. Dibekali urusan-urusan tentang bagaimana tata laksana bencana sebelum bencana itu terjadi, atau bagaimana pertolongan pertama kalau misalkan terjadi bencana seperti apa dari sisi kesehatannya. Ya, kan seperti itu, memberikan pelatihan-pelatihan bantuan hidup dasar seperti itu. Atau kita membentuk lagi pemuda siaga peduli bencana atau Dasipena. Seperti dulu juga pernah dibikin, ada berbagai elemen mahasiswa, pemuda-pemuda, santri dan sebagainya. Itu juga bisa. Itu banyak langkah-langkah. Nanti akan saya bahas secara spesifik itu apa. Yang jelas yang ingin saya sampaikan dalam video opening ini adalah adanya perubahan paradigma seperti itu, guys, yang harus kita pahami. Jadi inilah yang mendorong kita berpikir keras, bagaimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Meskipun belum ada kerusakan, meskipun belum ada krisis kesehatan, meskipun belum terjadi bencana yang secara aktual, tetapi kita harus melakukan manajemen resiko. Seperti itu, guys.